Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen, Ibu Bapak guru pamong, penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sutrisna Kurniawan, Unit Kerja SDN 3 Borotoyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Pada saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Mataram dengan nomor induk mahasiswa E1E3 22391, nomor UKG 201699500089. Pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, mengangkat tema 3, subtema 1, pembelajaran 3, kelas 6 semester 1. Mohon koreksi dan bimbingannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu pada hari Rabu 5 Oktober 2022. Anak yang berbahagia, supaya barokah kegiatan kita pada pagi hari ini, Pak Guru minta suara siswa untuk memimpin kita berdoa. Nah, Pak Guru minta silakan Anda pimpin kita berdoa hari ini. Siap berdoa. Selanjutnya, Pak Guru ingin menanyakan kabar terhadap anakku semua. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Garuda
sebuah benda. Kira-kira yang Pak pegang ini apa ya? Bola lampu. Hebat, berarti ini luar biasa, pesulap semua ya. Tanpa Pak Guru sebutkan ini sudah tahu apa isi dari kotak ini. Baik. Ini namanya bola Lampu. Nah, ini bola lampu nyala atau padam? Padam. Ini tidak bisa menyala, ya, karena belum dialiri apa? Aliran listrik. Jadi ini tidak bisa menyala dia kalau tidak dialiri listrik. Nah, pernahkah kamu perhatikan di malam hari yang gelap gulita, di rumah kita, di sekolah kita, di jalan itu, dia itu terjadi sekarang penerangan. Listrik ada di mana-mana. Listrik adalah penemuan yang mengubah wajah dunia. Dari dulu gelap gulita, kalau kita mau kemana-mana gelap. Tapi sekarang dengan adanya listrik, kemana-mana kita aman dan nyaman. Nah, tahukah anakku, siapakah penemu yang mengubah dunia tersebut? Siapakah nama penemu listrik? Ya, silakan Anda. Jared Agustus Morgan. Kurang tepat. Siapa nama penemu listrik? Ayo silakan Sering. Michael Faraday. Nah, kaitannya dengan itu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, yaitu menganalisis rangkaian listrik seri dan paralel dan pemanfaatannya pada kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran kedua adalah kamu merinci informasi penting pada teks eksplanasi yang berjudul si paralel penyelamat ya. Ya, anak-anakku sekarang perhatikan ke papan. Nah, di sini siapa yang tahu ini gambar apa? Rumah. Ini ada rumah yang bagaimana rumah ini? Tingkat. Rumah tingkat ini pada foto ini diambil di pagi atau malam hari? Bagaimana keadaan rumah ini? Ada yang lampu nyala, ada juga lampu yang padam. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mengapa di rumah yang sama lampunya ada yang menyala dan ada yang padam? Nah, kita akan mengetahui jawabannya hari ini dengan cara anakku kamu baca teks eksplanasi yang sudah Pak Guru berikan pada bahan ajar. Nah, sekarang Pak Guru minta semuanya membaca teks eksplanasi yang ada pada bahan ajar. Sudah kan diberikan bahan ajar? Nah, sekarang Pak Guru minta kamu membaca teks tersebut dengan suara pelan dan dalam hati. Sudah bacanya? Sudah. Sekarang Pak Guru minta paragraf pertama teks eksplanasi dibaca oleh siapa ya? Ya, silakan Revan. Yang lain disimak. Paralel penyelamat jalan. Jared Agustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923. Sekarang paragraf kedua, siapa yang mau
membacanya? Ya, silakan Zia. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet. Yang terakhir, paragraf ketiga, siapa yang baik hatinya ingin baca? Ya, silakan Anda. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya, tepuk tangan. Nah, setelah anakku membaca semua teks eksplanasi tersebut, Pak Guru ingin Pak Guru ingin tahu dari 3 paragraf itu. Kita mulai dari paragraf ke-1. Apa isi dari paragraf pertama? Siapa yang tahu? Itu berisi tentang apa? Gareth Augustus Morgan Ya, silakan angkat tangannya. Silakan. Nada. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Apa Gareth Morgan itu mau membuat lampu lalu lintas? Alasannya apa? Coba Zia. Karena ia peduli dengan keselamatan orang lain. Peduli dengan keselamatan orang lain. Lebih spesifik lagi, kenapa alasannya dia buat? Ya, silakan Pak. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Pinter. Jadi Augustus Morgan itu jadi terpanggil hatinya setiap hari dia lihat mobil sama kereta kuda tabrakan ya. Karena di persimpangan jalan besar itu banyak. Jadi dia nggak tahu kita mau lewat atau enggak. Akhirnya Augustus Morgan melihat, wah ini bahaya ini. Jadi dia terpanggil hatinya untuk membuat lampu lalu lintas. Tugasmu sekarang adalah keluarkan buku tulisnya. Pak Guru minta kamu mengerjakan soal yang sudah disediakan pada bahan ajar tersebut. Silakan mulai dikerjakan. Aku minta kamu mencari masing-masing isi dari paragraf tersebut. Yang pertama, paragraf pertama, topik masalahnya apa sih sebenarnya? Terus yang kedua, untuk deret penjelas itu, mana bagian deret penjelas itu? Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sudah jadi? Sudah. Sekarang kita akan jawab secara klasikal. Yang pertama dari teks eksplanasi dari paragraf 1 itu membahas tentang topik masalah. Yang paragraf kedua membahas tentang deret penjelas. Yang ketiga membahas tentang kesimpulan. Nah, kita coba tanya jawab. Kita coba menggali informasinya. Yang pertama, kira-kira paragraf 1 topik masalahnya tentang apa? Paralel atau Augustus Morgan tentang penemu. Nah, sekarang Pak Guru akan membagi kamu menjadi beberapa kelompok. Nah, di kiri Pak Guru itu Pak Guru sebut sebagai kelompok 1. Di depan Pak Guru sebut sebagai kelompok 2. Dan yang di kanan Pak Guru sebut sebagai kelompok 3. Nah, sekarang untuk kelompok 1, siapa yang akan ditunjuk sebagai ketua kelompoknya? Oke, Elza sebagai ketua kelompok. Kalau kelompok 2? Zia, mana Zia? Oke, itu Zia. Yang kelompok 3? Nada. Nah, ini kelompok ini sudah ada ya. Kelompok 1 ketuanya Elza, kelompok 2 ketuanya Zia, kelompok 3 ketuanya Nada. Nah, Guru akan membagikan LKPD padamu, yaitu lembar kerja peserta didik. Kamu akan menonton sebuah video pembelajaran. Siapa yang menonton video? Angkat tangannya. Oke, semuanya ya. Sudah siap ini? Siap. Tolong ditonton videonya, dianalisis apa saja informasi penting, kamu tulis
Sudah siap ini? Sudah. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Nah, sekarang Pak Guru minta kamu nonton video dan memperhatikan baik-baik. Berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban seri disebut juga rangkaian tunggal yang cukup sederhana, lebih hemat jalur atau kabel untuk menghubungkan satu bagian ke bagian yang lain. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun seri. Beban lampu menyala redup. Hal ini disebabkan karena tegangan total terbagi oleh tahanan yang dimiliki oleh masing-masing beban lampu, sedangkan besaran arus listrik tetap atau sama di setiap beban lampu. Pada rangkaian beban seri, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, maka semua beban lampu akan padam atau rangkaian beban seri tersebut tidak berfungsi lagi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tidak dapat mengalir. Rangkaian beban paralel merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara bersusun dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban paralel merupakan rangkaian bercabang, sehingga memerlukan jalur dan kabel penghubung yang lebih panjang. Pak Guru minta kamu mengerjakan LKPD yang sudah Pak Guru berikan secara berkelompok, ya. Jadi Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Silakan. Lepon, jawabannya nomor 1 yang mana? Sepertinya yang ini, si paralel penyelamat jalan. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Betul. Susi, apa jawabannya yang ini? Mungkin yang ini, ayo kita coba baca. Ayo. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oh, mungkin iya. Iya, betul. Perhatikan paragraf ketiga ini, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Kira-kira jawabannya yang mana? Oh ya, saya baca ya. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai, sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya, itu jawabannya. Seri itu seperti apa, paralel itu yang mana, nanti juga kelihatan di sini. Kenapa? Kalau kamu nonton video tadi, kamu kerjakan LKPD pertama, yaitu kan sudah diambilkan tadi ya, untuk yang rangkaian seri itu seperti apa. Sudah paham nih? Mana Firman dan teman-teman? Coba dibaca. Soalnya ya, nomor 1 anak pertama
Aduh. Udah bisa, Wawan? Udah bisa ya? Sudah jadi LKPD-nya? Sudah. Nah, sekarang kalau sudah jadi, Pak Guru akan minta kamu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil LKPD kamu ke depan. Tapi sebelum itu, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat! Pak Guru kasih semua tepuk. Tahu tepuk listrik? Tahu. Kita coba tepuk listrik. Baik, sekarang Pak Guru akan minta perwakilan masing-masing kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok pertama. Siapa yang akan maju? Silakan yang datang. Yang lain mendengarkan dengan baik-baik. Silakan yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisa Nasani, saya akan mempresentasikan rangkaian listrik, seri dan paralel. Kalau seri kalau dimatikan semuanya mati. Kalau paralel kalau dimatikan semuanya mati. Yang gimana kalau paralel? Kalau satu dimatikan masih hidup. Iya, jadi pertama Elsa Anasani dari hasil diskusinya adalah ada gambar rangkaian listrik seri yang pertama, terus listrik paralel. Gimana rangkaian listrik seri itu? Tadi gimana Elsa? Rangkaian listrik seri? Kalau seri satu dimatikan semuanya mati. Iya, satu dimatikan lampunya ikut mati yang lain. Kalau paralel? Kalau satu dimatikan masih nyala. Ya, kalau paralel satu lampu dimatikan, yang lain masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya, yaitu dari kelompok 2, yaitu mengapa di rumah yang sama lampunya ada yang menyala dan ada yang padam. Jawabannya adalah karena di dalam rumah tersebut menggunakan rangkaian listrik paralel. Ya, jadi untuk LKPD kedua, mengapa di dalam satu buah rumah itu ada listriknya menyala dan ada listrik yang padam? Karena menggunakan rangkaian listrik Paralel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ternada, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya di kelompok 3 LKPD 3. 1. Apakah tema dari tes eksplanasi tersebut? Jawabannya ialah si paralel penyelamat jalan. 2. Tulislah informasi penting yang terdapat pada tes eksplanasi tersebut. Gareth Albertus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. 3. Buatlah kesimpulan dari tes eksplanasi tersebut dengan menggunakan kalimat efektif. Jawabannya ialah sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya, jadi dari teks eksplanasi itu yang pertama adalah temanya adalah tentang si paralel penyelamat. Dan yang kedua apa tadi? Nah, informasi pentingnya adalah adalah penemu lampu lalu lintas yang menggunakan rangkaian listrik. Nah, dari LKPD yang sudah anakku kerjakan semuanya, sudah memahami ya, dari yang pertama rangkaian listrik itu yang harus kita ketahui atau wajib kita ketahui itu ada dua. Apa itu? Rangkaian listrik seri. Bagaimana kalau rangkaian listrik seri itu seperti apa sih?
dalam kehidupan sehari-hari itu pemasangannya di mana gitu? Contoh. Center. Selain center. Kilometer. Kalau kilometer matikan semuanya mati ya. Terus apa lagi yang besar tinggi tiang di kanan kiri jalan itu? Tiang listrik. Itu contoh dari pemanfaatan rangkaian seri. Kalau terjadi kebakaran matikan saja stop kontaknya, semua akan mati. Itu rangkaian seri. Nah, kalau pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari untuk paralel yang mana? Di rumah. Lampu lalu lintas, pintar. Tepuk semangat. Tepuk listrik. Ya, jadi Pak Guru ini kembali kita menguatkan pembelajaran kita hari ini. Kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di depan. Tadi kan pertanyaannya nggak tahu ya, belum tahu. Jadi sekarang pertanyaannya bisa kita jawab. Mengapa di rumah yang sama lampunya ada yang hidup dan ada yang padam? Jadi sekarang bisa dijawab ya? Bisa. Jawabannya apa? Untuk kita semua dari hasil LKPD yang tadi kita akan mengumumkan kelompok tergiat pada kegiatan pembelajaran kita. Siapakah dia? Ya, bisa dijawab sendiri. Ya, sebagai tergiat adalah kelompok 2. Tenang, kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini luar biasa sudah maju menjelaskan dengan baik. Nah, untuk mengukur sejauh mana kemampuan kamu menyerap pembelajaran hari ini, Pak Guru akan memberikan kamu soal evaluasi ya. Nah, Pak Guru minta ketua kelompok 1 maju ke depan mengerjakan soal evaluasi. Berapa orang namanya? 2, 3, 4. Kelompok 3. 1, 2. Nah, sekarang Pak Guru minta kamu menulis namamu di soal evaluasi itu dan nomor absenmu. Silakan dikerjakan. Oke, ya, pakai nomor absen. Ya, dilingkari atau disilang boleh, nggih? Kamu pakai lingkari boleh, silang juga tidak ada masalah. Kejadian atau fenomena biasa terjadi yang berisi lampu jalan di jalan raya dapat dihidupkan dan dimatikan secara bersamaan. Dan ini adalah contoh dan
rangkaian. Sila pernyataan berikut ini dengan jawaban yang benar. Alat listrik yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik adalah Bagaimana? Sudah jadi soal evaluasinya? Sudah. Nah, Pak Guru minta masing-masing ketua kelompok mengumpulkan soal evaluasi dan diantar kepada Pak Guru. Nomor 2. Iya. Alhamdulillah. Ya, sekarang Pak Guru yang bertanya padamu, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa? Dalam melakukan apa harapanmu di pembelajaran selanjutnya? Semoga bisa menggunakan LCD lagi. Ya, semoga bisa menggunakan LCD lagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Pak Guru akan minta salah seorang pemandu untuk memimpin kita berdoa. Silakan, depan, pimpin kita berdoa. Terima kasih anak-anakku, sampai bertemu lagi nanti di pembelajaran selanjutnya. Dadah. SDN